pagi rekan-rekan. Perkenalkan, saya Gustina Febriani, mahasiswa tingkat 2 Prodi Sarjana Terapan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pagi ini saya ingin memberikan penyuluhan mengenai tentang 9 nilai anti korupsi. Sasaran yang saya ambil adalah mahasiswa sekalian dan teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan mengirimkan poster penyuluhan yang sudah saya buat. Untuk penjelasan materi, nanti saya akan menjelaskan melalui voice note. Setelah saya menjelaskan penyampaian materi, jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Sebelumnya, saya izin mengirim posternya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini dia poster 9 nilai anti korupsi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai 9 nilai anti korupsi. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih korupsi itu. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau lain-lainnya yang untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Nah, di dalam korupsi ini terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi yang akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama adalah kepedulian. Peduli di sini adalah sikap mengindahkan atau memperhatikan. Kita sebagai mahasiswa sangat kurang sikap peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa kita harus peduli dengan lingkungan kita, seperti terlibat aktif dalam kegiatan di kampus, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua itu adalah kedisiplinan. Disiplinan di sini adalah sikap taat, patuh, dan tekun. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki sifat disiplin. Contohnya, kita sebagai mahasiswa harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Karena jikalau kita tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, maka kita disebut dengan korupsi. Korupsi apa? Korupsi yang kita lakukan adalah korupsi waktu. Nah, yang ketiga itu adalah kejujuran. Jujur di sini adalah sikap tidak berbohong atau tidak berbuat curang. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki sifat yang jujur. Karena jika kita tidak memiliki sifat yang jujur, kita tidak akan dipercayai oleh orang-orang di sekitar kita. Contoh perbuatan yang tidak boleh kita lakukan adalah kita tidak boleh menyontek, kita tidak boleh menjiplak karya orang lain atau plagiat, dan yang paling sering terjadi di kalangan mahasiswa itu sifat yang menitip absen. Kita selalu menitip absen dengan teman kita. Nah, yang keempat itu adalah kesederhanaan. Sederhana di sini adalah kita sebagai mahasiswa harus memiliki gaya hidup yang sederhana. Karena banyak tuh sering terjadi di kampus, di universitas-universitas lain, mahasiswa yang hidupnya pas-pasan tapi dia mengikuti sifat kemewah-mewahan. Nah, itu contoh yang tidak harus kita ikuti. Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai sikap yang sederhana, yaitu seperti dengan memakai pakaian yang sopan dan yang sesuai aturan, serta kita harus merasa cukup apa yang kita punya. Nah, yang kelima itu adalah kerja keras. Kerja keras adalah sikap kita sebagai mahasiswa yang mampu mempunyai niat atau kemauan kita sendiri. Contoh kerja keras yang harus kita miliki sebagai mahasiswa adalah kita harus bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, dan kita harus memanfaatkan waktu luang untuk kita banyak belajar. Nah, yang keenam itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kita harus sebagai mahasiswa harus menerima segala sesuatu yang kita perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Contohnya, kita harus menyelesaikan tugas praktek itu dengan sendiri, dan kita harus memberikannya kepada dosen itu dengan tepat waktu, dan kita telah menunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa mempunyai rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan kampus. Nah, yang ke-7 itu ada keadilan. Adil di sini artinya kita
harus tidak memihak kepada siapapun. Nah, nilai keadilan yang harus dimiliki mahasiswa adalah contohnya ketika ada teman yang berselisih paham, kita tidak boleh memojokkan antara satu dan dengan yang lain, tetapi kita harus bertindak bijaksana dan mengambil keputusan yang benar. Nah, yang ke-8 itu adalah keberanian. Berani di sini kita dinyatakan kita harus mengakui serta bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Nilai berani yang harus dimiliki setiap mahasiswa yaitu yang pertama itu berani bertanya kepada dosen. Nah, yang kedua berani mengemukakan pendapat secara langsung di saat kita berdiskusi. Nah, yang terakhir itu adalah kemandirian. Kemandirian di sini adalah kita harus memiliki sifat dewasa. Karena kita sebagai mahasiswa harus dapat berusaha sendiri atau bertanggung jawab sendiri dengan kemampuan kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh sikap mandiri yang dapat kita miliki sebagai mahasiswa adalah kita mampu menghadapi tantangan dengan baik, dapat menentukan keputusan yang tepat, serta kita dapat mengontrol amarah atau emosi di saat terjadi perselisih pahaman atau apapun itu. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai 9 nilai anti korupsi. Nah, di sini jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan. Saya ingin bertanya, apakah benar perilaku anak menyontek membolos sekolah merupakan bibit perilaku korupsi? Bagaimana penjelasannya? Apa yang dikorupsikan? Terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih Wulan untuk pertanyaannya. Apakah benar perilaku anak mencontek, membolos merupakan bibit perilaku korupsi? Bagaimana penjelasannya dan apa yang dikorupsi? Jawabannya adalah benar. Perilaku menyontek dan membolos itu merupakan bibit korupsi, karena keduanya adalah perilaku tidak jujur dan curang. Perilaku tidak jujur dan curang merupakan ciri-ciri dari korupsi. Mencontek sama dengan mengkorupsi ilmu, sedangkan membolos sama dengan mengkorupsi waktu, pembelajaran, dan kepercayaan orang lain dan orang di sekitar. Bagaimana Saudari Wulan, apakah sudah mengerti? Terima kasih Mirna untuk pertanyaannya. Apakah bila membayar di tempat saat melanggar aturan lalu lintas di jalan dapat dikatakan sebagai suap? Apakah kita bisa dihukum karena melakukan hal tersebut? Mohon untuk dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Mirna. Membayar denda atau atas suatu pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membayar langsung lewat bank dengan menggunakan slip warna biru atau membayar denda melalui proses sidang tilang di pengadilan yang telah ditentukan dengan membawa slip warna merah. Apabila membayar di tempat yang dimaksud adalah memberikan sejumlah uang kepada polisi lalu lintas secara langsung, maka hal itu masuk dalam kategori suap. Kita bisa dikena hukuman karena telah memberi suap kepada petugas polisi lalu lintas, karena tindakan tersebut dilakukan agar petugas tidak memberikan tilang yang merupakan kewajibannya terhadap semua pelanggar lalu lintas. Bagaimana Saudari Mirna? Apakah sudah mengerti dengan penjelasan yang telah saya berikan? Terima kasih. Nah, di sini Ririn bertanya, apakah korupsi selalu terkait dengan uang? Bagaimana dengan korupsi waktu, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain? Mohon untuk jawaban dan penjelasannya, Kak. Terima kasih sebelumnya. Ini jawabannya. Baiklah, terima kasih teman yang sudah bertanya. Di sini ada satu pertanyaan lagi. Apakah korupsi selalu terkait dengan uang? Bagaimana dengan korupsi waktu?
penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjawab, korupsi tidak selalu terkait dengan uang. Korupsi bisa saja berupa dengan pemberian suap, seperti gratifikasi, juga dapat terjadi dalam pembentukan pemberian barang seperti mobil, barang elektronik, atau yang lainnya. Nah, di sini korupsi bukan hanya dipandang dari sisi material saja, akan tetapi dalam lingkup sehari-hari juga terkadang kita juga sering korupsi. Nah, seperti yang tadi, seperti dengan korupsi waktu. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Kita harus benar-benar memanajemen waktu tersebut agar tidak terjadi korupsi waktu. Di sini juga kita harus menanamkan jiwa kejujuran dalam kerja, bukan mengejar materialistis seperti orang-orang seperti PNS atau yang lain-lain itu kan biasanya itu sering tuh merupakan mengkorupsi. Akan tetapi di sini kita harus menghindarkan itu semua. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa yang mempunyai jiwa kepemimpinan, kita harus memberantas korupsi. Bagaimana teman-teman, apakah sudah mengerti? Terima kasih. Nah, di sini saya telah selesai menyampaikan materi mengenai penyuluhan 9 nilai anti korupsi pada mahasiswa. Nah, terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga kita sebagai mahasiswa penerus bangsa dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan sekitar kita dengan nilai-nilai anti korupsi yang telah ada. Saya akhiri penyuluhan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Stop korupsi.